Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jumpa kembali dengan saya Andio. Kali ini saudara-saudara, saya ingin membawakan sebuah renungan yang berjudul Rancanganku adalah Rancangan Damai Sejahtera. Renungan ini didasarkan pada firman Tuhan di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Sang firman bersabda, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Cerahkanlah hati kami, bukalah pikiran kami supaya kami mampu menangkap pesan terdalam dari sabda-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, badai selalu menjadi jalan bagi matahari. Habis pekat, berpindarlah cahaya. Selalu indah pada waktunya. Begitu kidung pengiman teguh. Dan itu yang terjadi pada ayat yang tadi kita baca. Yang merupakan sebuah nukilan percakapan antara Yusuf, sang junior, di hadapan kakak-kakaknya, para seniornya. Cerita ini saudara-saudara bermula dari sebuah kegelapan kabut yang menggelantung, menaungi keluarga besar Yakub, mulai dari wabah kelaparan, kemudian kasus dalam tanda kutip tewasnya Yusuf yang diberitakan oleh kakak-kakaknya dicabik-cabik binatang buas. Dan kemudian cerita ini diinformasikan dan disiarkan secara luas kepada orang tuanya, sampai kemudian mereka mencari pangan di negeri orang. Dan berita yang terupdate, Yusuf ternyata masih hidup dan jadi orang di negeri orang setelah melewati jejak yang menyayat. Singkat cerita, keluarga Yakub terkumpul kembali jadi warga yang mulia, terhormat di tanah Goshen sebelum masa perbudakan. Itu teks dan konteks cerita kita. Lalu apa kena mengenanya dengan hidup kita pada saat sekarang ini? Banyak. Tetapi paling sedikit, yang paling penting untuk konteks kita kekinian, ada dua hal minimal. Yang pertama, bahwa orang atau sekelompok orang, apapun latar belakangnya, ekonomi, sosial, politik, bisa berkolaborasi merekayasa sebuah kasus. Seperti kasus tewasnya junior Yusuf oleh para seniornya. Bahkan dengan bumbu cerita yang meskipun seram, tetapi logis dan sukses, seolah-olah begitulah alur ceritanya. Padahal kita tahu bahwa itu adalah rekayasa, reka peristiwa yang direka-reka sendiri. Aslinya apa, saudara-saudara? Kalau kita melihat kisah secara keseluruhan, paling sedikit cerita Yusuf mengandung dua sebab kenapa sampai kemudian dia dijual oleh kakak-kakaknya dan diberitakan kepada orang tuanya meninggal dicabik-cabik binatang buas, tetapi kemudian dia menjadi pejabat tinggi di Mesir. Paling sedikit ada dua hal, yaitu soal kecemburuan dan soal pamor.
yang menjadi sebab Yusuf sampai terlunta-lunta sedemikian rupa. Cemburu oleh karena Yusuf ternyata menjadi anak kesayangan dari sang ayah, Yakub. Diperlakukan sedemikian istimewa. Dan yang kedua soal visi masa depan, impian Yusuf yang kerap kali disampaikan di depan kakak-kakaknya, para seniornya, yang dianggap merendahkan para senior. Oleh karena Yusuf selalu berbicara tentang masa depan, mimpi-mimpinya, bagaimana ke-11 kakak-kakaknya selalu berada di bawah, menyembah dia. Dan ini sangat mengintimidasi dan mengancam masa depan mereka. Ya, boleh dikatakan terlalu, kalau pinjam istilah Bung Roma. Jadi antara perasaan cemburu dan terintimidasi visi Yusuf, para senior ini kemudian mencari cara untuk terapi bagi perasaan cemburu dan intimidasi mereka itu. Dan disusunlah program itu. Yaitu pilihan jatuh, programnya adalah pada rencana singkirkan, tenggelamkan, habisin Yusuf. Dan terjadilah tragedi itu. Orang terdekat, masih saudara tunggal ayah, bahkan ada yang saudara kandung, kehilangan akal waras dan memilih untuk menjadi pelaku kriminal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang menarik, di sorga ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyaksikan semua dan menyusun skenario tandingan. Bagaikan seorang pemain catur, Tuhan memainkan bidak-bidak catur kemana sang lawan akan menggerakkan buah caturnya. Maka dia sudah menyiapkan serangan balasan. Sebuah desain rancang bangun yang indah. Dia proses semua yang terjadi dengan tenunan cinta. Bencana yang dirusak itu, dia susun kembali, dipoles, dibentuk lebih bagus lagi. Dan semua aksi reaktif para senior Yusuf dibalas dengan aksi yang kreatif dan inovatif dari Sang Maha yang mengetahui itu. Akhir cerita, saudara-saudara, Tuhan mengajar umatnya agar supaya kita, para pembelajar itu, bisa menarik makna dan memanfaatkan dalam hidup kita. Ketika dipertemukan dengan Yusuf, para senior yang pergi ke Mesir itu, ternyata Yusuf ini sangat moncer bintangnya. Ia jadi penguasa dan ialah hukum bagi para senior. Abang ijonya hukum, dialah yang pegang. Mau berbuat apapun bisa, karena dia punya kuasa, karena dia hukum. Tetapi yang menarik adalah meskipun penguasa dan hukum berada di tangannya, di genggamannya, tetapi menarik bahwa bukan balas dendam yang dia pilih. Karena Yusuf tahu bahwa balas dendam bukan solusi, tetapi lingkaran setan yang tak berujung dan tak bertepi. Dia malah kemudian menengok ke belakang, mereview ragam tindak para seniornya sebagai cara Tuhan merawat, menjaga, dan membentuk keluarga ini, dan juga menjadi keluarga yang terhormat di tengah-tengah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, di mana Yusuf berkarier di sana. Dan keluarga itu akhirnya selamat. Tenun kebersamaan yang sempat tersayat kebencian
kembali tertata ulang. Semua dirangkul, membangun bangunan yang rusak. Dampaknya, semua diajak menikmati kesejahteraan. Indah sekali. Rencanamu bukan rancanganku, kata Tuhan. Maha benar firman-Nya. Manusia bisa mereka-reka kasus. Tuhan tetap memilih rancangan indahnya. Karena itu pilihannya, letakkan semua hidup kita pada rancangan indah Allah. Amin.